teman-teman anak-anak hebat ini. Sudah ada saudari Cindy, saudari Adinda, Vera, dan juga masih ada yang masih ingin mengkonek ya audionya, dan juga sudah hadir baru masuk ada saudari Ida. Baik, selamat datang anak-anak hebat dan sahabat Pesona Edu. Kita bertemu lagi pada sesi workshop pembahasan soal numerasi persiapan kompetisi literasi numerasi 2022 tingkat SMA dan SMK. Nah, sebelumnya di sini mungkin ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Tak kenal maka tak sayang. Di sini ada Kak Lukas dan juga Kak Yuda dari Pesona Edu Learning Studio yang akan menemani nih sesi workshop teman-teman pada hari ini. Pasti udah nggak sabar ya untuk menantikan sesi hari ini akan berjalan seperti apa, soal-soal menantang seperti apa nih yang bakal diulik bersama guest lecturer kita pada hari ini. Nah, tanpa memperpanjang kata lagi, sudah hadir bersama kita seorang guest lecturer yang pastinya sudah berpengalaman makan garam dalam bidangnya ya, dalam bidang matematika, melalui berbagai kompetisi dan pelatihan numerasi baik tingkat nasional maupun internasional. Nah, beliau adalah Kak Hardianto SPD. Nah, Kak Hardianto ini adalah guru matematika yang sekarang bekerja di SMA Negeri 47 Jakarta. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan teman-teman ya, beliau sudah mengikuti pelatihan numerasi tingkat nasional dan internasional. Di antaranya, beliau terlibat dalam penyusunan blueprint USBN yang dihelat oleh Direktorat PSMA dan Puspendik pada tahun 2017. Beliau juga terlibat dalam penyusunan AKM yang dihelat oleh Pusmenjar pada tahun 2021 lalu. Dan yang terakhir di 2021 juga beliau terlibat dalam pelatihan Integrating ICT for Senior High School Mathematics Teachers in Southeast Asia. Keren banget ya, di tahun 2021 beliau sudah terlibat dalam pelatihan tingkat internasional. Tidak berhenti di situ, teman-teman, beliau juga adalah mencapai beberapa prestasi tingkat nasional. Beliau pernah mendapat juara 1 Olimpiade Guru Matematika tingkat Jakarta Selatan pada tahun 2017. Beliau juga kembali mendapat juara 1 Olimpiade Guru Matematika tingkat DKI Jakarta pada tahun 2017. Dan yang terbaru, beliau mendapat peringkat 3 Olimpiade Guru Matematika tingkat nasional pada tahun 2017. Nah, keren banget ya teman-teman ya. Pengalaman dan prestasinya sudah membuktikan bahwa Kak Hardianto di sini hadir mengulik soal-soal yang bakal menjadi tips and tricks mungkin untuk teman-teman semua menghadapi kompetisi literasi dan numerasi 2022 ini. Dan tanpa memperpanjang kata lagi, kayaknya mungkin teman-teman sudah nggak sabar. Mari kita sambut guest lecturer kita pada hari ini, Kak Hardianto SPD. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Kak Lukas dan Kak Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Sona dan adik-adik ya yang sudah bergabung. Mudah-mudahan di kesempatan kali kedua ini kita akan mengulik tentang materi numerasi. Nah, di pertemuan pertama kita sudah membahas keseruan ya materi numerasi, karena materi numerasi itu seperti yang sudah disinggung di pertemuan sebelumnya, itu berkaitan dengan masalah yang ada di sekitar kita. Jadi tentunya masalah ini jadi bisa membuat kita menyukai matematika, dalam hal ini numerasi. Oke, pada kesempatan kali ini mungkin saya, Pak Anto, akan melanjutkan untuk membahas topik berikutnya ya. Karena waktu di pertemuan awal untuk materi numerasi, topiknya itu kalau di SMA ada aljabar, ada data dan ketidakpastian, serta geometri. Nah, mungkin hari ini kita mau coba membahas masalah yang berkaitan dengan data dan ketidakpastian. Nanti boleh ditambahkan juga dengan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan geometri. Oke, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Ya, apakah share screen saya sudah muncul? Kelihatan Kak Hardianto, jelas. Oke, siap. Baik sahabat Pesona, mungkin nanti seperti biasa di pertemuan kita tuh ini nggak usah tegang, kita belajar
bersama. Semoga dengan pertemuan ini kita harapin kalian semua bisa memahami konsep numerasi secara lebih mantap lagi ya, lebih mendalam ya. Dan nanti tak lupa kita ada interaksi ya. Jadi kalau misalkan saya bertanya, silahkan kalian nanti yang ingin menjawab boleh tuliskan jawaban kalian di kolom chat ya, sahabat pesona. Terima kasih. Untuk yang pertama, di sini ada soal tentang data nih. Nah ini kan mungkin di sekolah kalian sedang hype ya. Baru hari ini hari Jumat ini pengumuman tentang jalur masuk Universitas Indonesia lewat PPKB ya. Nah kebetulan banget nih Pak Anto bikin soal berkaitan dengan seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Nah di sini ada kasus. Coba nanti kalian bisa bantu nggak untuk menyelesaikan kasus-kasus ini. SMA Maju merupakan sekolah favorit yang ada di Desa Hebat. Banyak lulusannya diterima di Universitas Indonesia, baik melalui jalur non-tes, yaitu melalui seleksi SNMPTN dan PPKB, maupun jalur tes, yaitu SIMAK Universitas Indonesia. Nah, kemudian diketahui nih lulusan tahun 2019, 2020, dan 2021 yang diterima di Universitas Indonesia adalah sebanyak 50 siswa tahun 2019, 70 siswa di tahun 2020, dan 60 siswa di tahun 2021. Banyak ya ceritanya karena sekolah favorit jadinya banyak yang masuk di situ. Nah, itu dari 50, 70, 60 itu jalur masuknya ada yang melalui jalur SNMPTN, ada yang melalui jalur PPKB, maupun jalur SIMAK UI. Nah, kemudian di sini ada sebarannya nih, sebaran data persentase lulusan dari tahun 2019 sampai tahun 2021 nih disajikan dalam bentuk diagram batang seperti ini. Jadi di sini yang warna biru itu jalur SNMPTN, yang warna orange itu jalur PPKB, dan warna abu-abu ini jalur SIMAK. Jadi ini yang di batang pertama tahun 2019, batang kedua itu tahun 2020, dan batang yang terakhir itu tahun 2021. Nah, sekarang kita ke pertanyaannya nih. Pertanyaan yang pertama, coba ya nanti kita, Pak Anto yakin kalian semua sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti kompetisi yang akan sebentar lagi diselenggarakan ya. Jadi kalian pasti bisa sih jawab soal ini. Oke, ini ada pertanyaan isian. Pertanyaannya, oh ya, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, Pak Anton mau ngasih tahu ke kalian kembali bahwasanya untuk model soal yang diujikan di numerasi itu antara lain ada yang berbentuk pilihan ganda, ada yang pilihan ganda kompleks, ada yang isian, ada yang menjodohkan, dan ada yang bentuknya adalah esai atau uraian. Seperti itu. Nah, ini kategori contoh soal yang pertama adalah kategori isian singkat, jadi hanya jawabannya saja. Berupa angka kalau di numerasi atau berupa kata kunci kalau di materi literasi. Nah, pertanyaannya di sini simpel banget. Berapakah jumlah total siswa yang masuk Universitas Indonesia melalui jalur SNMPTN yang terhitung dari tahun 2019 hingga 2021 nih? Kira-kira ada berapa ya jumlah total siswanya? Panto kasih waktu 1 menit mungkin ya untuk menjawab soal ini. Silakan yang bisa menjawab untuk tuliskan di kolom chat ya. Ayo, pasti kayaknya kalian bisa nih jawab soal ini. Oke, waktunya mungkin sudah running out. Ada yang mau menjawab? Nggak usah malu-malu dan nggak usah ragu-ragu ya. Kalau kalian merasa mau mencoba menjawab, silakan taruh di kolom chat, nggak usah takut salah, karena nanti kita akan bahas bersama-sama nih. Semoga kalian bisa dapat insight baru
bagaimana teknik atau menyelesaikan soal-soal berkaitan dengan data. Biasanya dalam soal-soal numerasi, datanya itu disajikan bentuknya menarik. Bisa dalam bentuk diagram, bisa dalam bentuk infografis, yang jelas abad 21 ini kalian diminta untuk bisa membaca data ya, karena data-data itu kan sekarang era digital, jadi kalian diminta untuk bisa membaca data-data yang dalam bentuk apapun ya, infografis atau diagram atau kurva atau semacamnya seperti itu. Oke, kita bahas aja ya. Mungkin kalian malu-malu, nggak apa-apa. Untuk yang pertama, berapakah jumlah total siswa yang masuk UI melalui jalur SNMPTN dari tahun 2019 hingga 2021? Oh, ini ada yang jawab 60 siswa. Coba kita cek ya, apakah benar jawabannya. Namanya tes. Oke. Lulusan 2019 yang masuk UI lewat SNMPTN yang warna biru, di sini adalah 30% ya. Berarti 30% dari jumlah total siswa yang diterima di Universitas Indonesia tahun 2019. Yaitu di sini diketahui dalam stimulus ada sebanyak 50 siswa. Jadi lulusan 2019 yang masuk UI lewat SNMPTN adalah 30/100 kali 50. Sehingga jumlahnya adalah 15 untuk tahun 2019. Tapi kan yang ditanya bukan tahun 2019, tapi periode dari 2019 sampai 2021. Sekarang kita hitung yang tahun 2020 berapa ya? Oke, kalau kita lihat dari datanya untuk batang yang kedua di sini, SNMPTN lewat tahun 2020 itu ada 30%. 30%, tapi total siswa yang diterima di UI bukan 50 lagi ya. Kalau tadi 2019 kan jumlah totalnya 50 siswa. Nah, di tahun 2020 ini jumlah siswanya 70, sehingga lulusan 2020 yang masuk UI lewat SNMPTN ada sebanyak 21 siswa. Nah, untuk yang terakhir, yang periode 2021 yang masuk UI lewat SNMPTN, kita lihat dari diagramnya di sini adalah oke, di sini 40%, berarti 40/100 kali jumlah siswa yang diterima di UI tahun 2021, yaitu sebanyak 60 siswa. Sehingga yang masuk UI lewat SNMPTN tahun 2021 adalah sebanyak 24 siswa. Sehingga pertanyaannya tadi, tahun 2019-15, 2020-21, 2021 ada sebanyak 24. Jadi jumlah total siswa yang masuk lewat UI dari periode 2019 sampai 2021 jalur SNMPTN adalah, kita jumlahkan semua, hasilnya adalah 60 siswa. Betul ya yang tadi jawab, konkret sekali, kamu hebat. Oke, yang lain mungkin sebenarnya juga bisa jawab, cuma malu-malu kali ya. Nggak apa-apa, nanti kita masih banyak kok soal-soalnya. Kita lanjut ke soal berikutnya kali ya. Oke, soal yang kedua dengan stimulus yang sama di sini tentang benar salah. Menurut kalian pernyataan ini bernilai benar atau bernilai salah? Yang pertama adalah persentase rata-rata siswa lulusan tahun 2019 sampai 2021 yang masuk Universitas Indonesia melalui jalur PPKB adalah 30%. Menurut kalian, ini pernyataan benar atau pernyataan yang salah? Pantas kasih waktu 1 menit untuk menjawab soal ini. Silakan yang sudah bisa jawab bisa tuliskan jawaban kalian di kolom chat. Udah. Sabar. UI mana? UI warna apa, Zai? Oh, jalur PPKB.
Oke, udah ada yang merespons ya. Sepertinya salah Pak, saya dapatnya 30-an%. Oke, coba kita cek ya apakah jawabannya benar atau enggak. Oke, kita lihat. Di sini diminta persentase rata-rata siswa tahun 2019 sampai 2020 yang masuk UI lewat jalur PPKB. Kita cek ya. Oke, persentase rata-rata siswa lulusan tahun 2019 sampai 2021 yang masuk UI lewat jalur PPKB antara lain adalah cara menghitungnya berarti kita hitung persentase tahun 2019 tambah persentase tahun 2020 tambah persentase tahun 2021 yang melalui jalur PPKB, nanti hasilnya karena rata-rata dibagi dengan banyaknya data yaitu 3. Nah, sekarang kita lihat di sini. Yang masuk UI lewat jalur PPKB tahun 2019 berapa persen? Di situ adalah, oke, 20% ya PPKB yang warna orange. Di sini 30 ke 50, ini 20%. Kemudian yang masuk, hati-hati kalian jangan kita jebak ya. Ini memang sengaja kelihatannya sangat mudah, tapi benar-benar kalian harus teliti. Nah, untuk tahun 2020-nya yang masuk UI lewat jalur PPKB di sini berapa persen? Yaitu 50%. Dan untuk yang di tahun 2021 yang masuk UI lewat jalur PPKB sebanyak 20% juga. Maka persentase rata-rata kita jumlahkan semuanya, nanti hasilnya kita bagi dengan 3. Sehingga kalau kita jumlahkan nanti ini menjadi 90% dibagi 3, sehingga hasilnya adalah 30%. Gimana? Menarik ya. Jadi pokoknya intinya kalian jangan terlena dengan soal yang kelihatannya itu mudah. Jadi kalian harus tetap fokus dalam menjawab soal. Oke. Baik, kita langsung ke soal yang berikutnya dengan stimulus yang sama ya. Jadi kalau di numerasi nih, sahabat pesona, kalau dalam satu stimulus terdiri dari beberapa soal, maka itu dikategorikan sebagai soal grup. Tapi kalau ada juga satu soal, satu stimulus, jadi satu stimulus hanya terdiri dari satu soal, itu namanya soal tunggal, seperti itu. Tapi kebanyakan soal numerasi itu stimulusnya satu, tapi nanti soalnya beranak ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Yaitu, siap. Tolong yang baru hadir, sahabat pesona, boleh siapin kertas coret-coretan. Kalau mau ikut berkontribusi untuk menjawab, nggak apa-apa. Oke, berarti untuk yang pernyataan ini benar ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tentukan benar atau salah pernyataan berikut ini. Rata-rata jumlah siswa lulusan dari tahun 2019 sampai tahun 2021 yang masuk Universitas Indonesia melalui jalur SIMAK adalah sebesar 20 siswa. Apakah pernyataan ini benar atau pernyataan ini salah? Silahkan Pak Anto kasih waktu 1 menit untuk menjawab soal ini. Oke, ada yang merespons. Ini, wow, keren ya tes ini. Terima kasih ya telah berkontribusi. Yang lain juga loh, ditunggu komentarnya atau respon yang kalian sudah dapatkan ya. Oke, wah ini ada juga nih. Terima kasih ya untuk sahabat pesona yang sudah ikut berkontribusi aktif dalam pembahasan soal ini. Terima kasih. Coba kita cek apakah jawabannya benar atau salah.
Oke, kita lihat di sini pertanyaannya rata-rata jumlah siswa dari tahun 2019 sampai 2020 yang masuk UI lewat jalur SIMAK. Oke, untuk rata-rata berarti kita harus hitung yang masuk lewat jalur SIMAK tahun 2019 ditambah yang masuk lewat jalur SIMAK tahun 2020 ditambah yang masuk UI lewat jalur SIMAK tahun 2021 nanti kita bagi 3 karena itu konsep dari rata-rata ya. Nah, sekarang kita lihat dulu. Nah, ini kan persentase, sedangkan yang ditanya jumlah siswanya. Berarti kita harus konversi dulu persentasenya ini ke dalam berapa sih siswa yang masuk UI lewat jalur SIMAK di tahun 2019, 2020, dan 2021. Sekarang yang tahun 2019. Yang masuk SIMAK persentasenya di tahun 2019 adalah sebesar berapa? Yaitu 50%. Nah, jumlah yang masuk UI tahun 2019 adalah sebanyak 50 siswa. Artinya, jumlah siswa yang masuk lewat jalur SIMAK tahun 2019 ada sebanyak 25 siswa. Oke, berarti kita substitute ya, yang lulusan 2019-nya kita ganti menjadi 25. Sekarang kita hitung yang lulusan tahun 2020-nya. Dengan cara yang sama, tapi hati-hati dalam membaca persentasenya. Khawatir kalian ini membacanya yang masuk SIMAK di sini langsung dihitung akhirannya aja 100%, nggak boleh ya, Nak. Jadi di sini yang masuk lewat jalur SIMAK di sini adalah 20% tahun 2020 dari total siswanya 70. Jadi jumlah yang masuk UI lewat jalur SIMAK adalah 14 siswa. Sehingga kita substitusikan lulusan 2020-nya dengan 14. Sekarang tinggal kita cari yang lulusan tahun 2021. Oke, berarti dengan cara yang sama kita tinggal substitusi ya, Nak. Jadi kita dapetin 40% kali jumlah siswanya tadi 60, berarti 24 siswa. Jadi kesimpulannya rata-ratanya adalah 25 tambah 14 tambah 24. Nanti dibagi 3. Hasilnya menjadi 63 dibagi 3, sehingga hasil akhirnya adalah 21. Ya, berarti benar semua ya yang jawab di kolom chat. Wow, kalian luar biasa. Terima kasih. Yang benar 31. Ya, terima kasih ya. Yeay. Kalian juara semua. Semoga kalian bisa ya nanti untuk dijawab soal-soal kompetisinya dan soal-soal yang sebentar lagi kan juga akan diadakan assessment lagi ya, assessment nasional. Kalau kalian kepilih, mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi positif untuk sekolah kalian sehingga nanti nilai numerasi dan literasinya sekolah kalian menjadi meningkat. Oke. Untuk soal berikutnya masih berarti ini pernyataannya salah ya karena jawabannya bukan 20 siswa melainkan 21 siswa. Oke, untuk next question masih sama, tentukan benar atau salah pernyataan berikut ini. Median dari jumlah siswa lulusan 2019 sampai 2021 yang masuk UI melalui jalur SNMPTN adalah sebesar 14 siswa. Apakah ini pernyataan yang bernilai benar atau pernyataan yang bernilai salah? Silahkan kalian boleh menjawab di kolom chat. Pantas kasih waktu 1 menit.
Oke, ini ada yang udah jawab salah sepertinya 21. Oke, kita cek ya. Median itu konsepnya nilai tengah. Median adalah nilai tengah, tapi datanya hati-hati. Datanya harus diurutkan. Diurutkan dari yang data terkecil ke data terbesar. Jadi, oleh karenanya kalian harus cari tahu dulu berapakah jumlah lulusan tahun 2019, 2020, dan 2021 yang masuk UI melalui jalur SNMPTN. Oke, sekarang kita hitung lulusan 2019 yang masuk UI lewat jalur SNMPTN tadi 30/100 kali 50, yaitu sebanyak 15 siswa. Kemudian yang berikutnya yang masuk lewat jalur SNMPTN masuk UI tahun 2020 30% kali 70, yaitu 21 siswa. Dan yang terakhir jalur UI lewat SNMPTN tahun 2021 itu sebanyak 40% dari totalnya 60, 24 siswa. Sehingga kalau diurutkan medianya, kalau diurutkan datanya ya itu 15, 21, dan 24. Sehingga nilai tengahnya adalah 21. Yeay, ya benar ya, ada yang jawab. Tes benar ya, pintar sekali nih tesnya. Vera juga, congrats. Yes. Oke, mantep ya. Wow, kayaknya kalian soal data nanti nih kalau di kompetisinya soal data pasti dilibas nih sama yang tadi bantu jawab ya. Sekarang kita cek kembali untuk soal berikutnya. Oke, jadi ini pernyataannya bernilai salah ya. Oke, rata-rata jumlah siswa lulusan tahun 2019 sampai 2021 yang masuk Universitas Indonesia melalui jalur PPKB lebih besar daripada nilai mediannya. Apakah pernyataan ini benar ataukah pernyataan ini salah? Jadi rata-ratanya lebih besar daripada mediannya untuk yang masuk di jalur PPKB. Is it true or not? Silakan Tante kasih waktu 1 menit untuk menjawab soal ini. Oke, kita lihat apakah jawaban pernyataan ini benar atau enggak. Kita cek di sini. Pertama, kita mau cari dulu nih rata-ratanya. Karena kan kita mau compare atau kita mau ngebandingin nilai rata-ratanya sama nilai mediannya yang mana yang lebih besar. Nanti kalau dari situ kita dapat informasi, maka kita bisa menentukan pernyataan ini benar atau salah. Sekarang kita cari tahu dulu nilai rata-rata siswa yang masuk Universitas Indonesia melalui jalur PPKB dari periode 2019 sampai 2021. Di 2019 ini yang masuk
Universitas Indonesia lewat jalur PPKB itu kan 20% ya, 20% dari total yang masuk UI sebanyak 50 siswa, jadi 20 per 100 kali 50. Yang periode tahun 2020-nya itu sebesar 50%, 50 per 100 dikali total siswanya 70, dan di tahun 2021-nya itu sebanyak 20% dari total siswanya 60. Jadi nanti hasil rata-ratanya adalah 20% dari 50 itu 10, kemudian 50% dari 70 itu 35, dan 20% dari 60 itu 12. Sehingga kita jumlahkan, lalu kita bagi dengan 3. Sehingga hasilnya adalah 57 dibagi 3, nilai rata-ratanya adalah 19. Betul tadi yang di kolom chat ya, rata-ratanya. Luar biasa, kalian hebat. Sekarang kita mau nentuin medianya nih. Seperti yang sudah kita singgung tadi, medianya itu adalah nilai tengah, tapi datanya hati-hati, harus urut dulu. Kalau nanti kalian langsung mengambil tengah, tapi datanya masih dalam random, tidak urutan, yang dari kecil ke besar, maka kalian kecenderungan bisa jawab soal ini salah. Nah, di sini kita tahu bahwasanya medianya adalah 12, sehingga karena rata-ratanya 19, medianya 12, sehingga 19 tentu lebih besar daripada 12, sehingga kesimpulannya rata-ratanya lebih dari medianya, lebih besar dari medianya adalah pernyataan yang bernilai benar. Kalian hebat. Oke. Oke, mantap ya. Luar biasa. Ini makin sore makin seru dan semangat sekali kalian. Mantap, luar biasa. Semoga kalian selalu bisa menjawab soal-soal berkaitan dengan numerasi ya. Karena soal-soal numerasi itu soal-soal yang menarik ya. Karena memang sesuai dengan konteks dunia nyata. Oke. Kita lanjutkan kembali untuk soal yang berikutnya. Yaitu soal ini. Masih tentang benar atau salah pernyataan berikut ini. Terdapat jumlah siswa yang sama dari lulusan tahun 2019 sampai 2021 yang masuk Universitas Indonesia. Menurut kalian ada nggak sih yang jumlahnya sama nih, entah itu misalkan tahun 2021 atau tahun 2019 tuh yang masuk SNMPTN atau masuk PPKB jumlahnya ada yang sama nggak? Artinya ada modus nggak sih di data-data ini? Jadi biasanya kalau di soal numerasi itu lebih meminimalisir kata-kata matematis ya, karena numerasi tidak identik dengan matematika. Jadi menurut kalian terdapat ada jumlah siswa yang sama nggak dari lulusan 2019 sampai 2020 yang masuk Universitas Indonesia ini? Silakan kalian bisa bantu jawab. Nanti yang sudah bisa dapat jawabannya bisa tuliskan di kolom chat ya. Oke, jawabannya ada loh yang sama, yaitu coba kalian perhatikan deh, tahun 2021.
tahun 2021 yang masuk melalui UI jalur SNMPTN itu kan kalau kita perhatikan di sini 40% ya, 40% dari jumlah siswa yang masuk UI di tahun 2021 sebanyak 60 siswa. Berarti yang masuk UI tahun 2021 lewat jalur SNMPTN itu ada sebanyak 24 siswa. Sekarang coba yang masuk lewat jalur SIMAK di tahun yang sama. Di tahun 2021 masuk UI melalui jalur SIMAK. Itu sama ya, ada 40% siswa dari totalnya 60. Jadi ternyata ada modus di tahun 2021 yaitu nilainya 24 ya, baik yaitu yang masuk lewat jalur SIMAK dan masuk lewat jalur SNMPTN seperti itu. Oke, berarti pernyataan ini nilainya benar. Nah, sekarang ini soal tentang esai. Guru bimbingan konseling sedang menganalisa nih di antara ketiga jalur yang diikuti SMA Maju untuk masuk Universitas Indonesia dari periode tahun 2019 sampai periode tahun 2021. Menurut kalian nih jalur manakah, bisa nggak kalian bantu guru bimbingan konseling ini, jalur manakah yang paling konsisten? Dan kalau kalian milih, misalkan kalian milih jalur SNMPTN, kenapa alasannya? Misalkan kalian milih jalur PPKB, kenapa alasannya? Atau sebaliknya, kalau kalian milih misalkan yang paling konsisten jalur SIMAK UI, kenapa alasannya? Silakan, waktunya ini 2 menit ya, karena kalau esai itu agak sedikit panjang untuk menjelaskannya. Silakan Panto kasih waktu kalian untuk menjawab. Nanti yang sudah bisa menjawab atau berkontribusi, silakan kalian boleh tulis di kolom komentar. Oke, iya untuk ini jadi pembelajaran ya hari ini. Alhamdulillah kita dapat insight baru ya. Kalian jangan terlena. Tadi ada meskipun di sini terlihat PPKB ada 20%, tapi kan karena jumlah siswanya berbeda ya di tahun 2019 dan 2021. Nah ini soal yang penuh dengan jebakan. Jadi kalian harus hati-hati. Kalian telah kembali soalnya, baru kalian pilih cara terbaik untuk menyelesaikan soal tersebut. Seperti itu. Teknik apa yang kira-kira bisa untuk menemukan solusi yang terbaik? Oke, udah banyak nih ya yang wow. Iya. Oke, kita lihat ya. Jadi konsep konsisten dalam hal ini adalah datanya tuh lebih ke homogen atau datanya tuh tidak terlalu ini ya perubahannya ya. Jadi misalkan datanya kalau misalkan ulangan
Misalkan kasus ulangan ya. Misalkan si A ulangannya dapat ulangan harian pertama dapat 70, ulangan harian kedua 71, ulangan harian ketiga 70 lagi, ulangan hari keempat 70. Sedangkan siswa B misalkan ulangan harian pertama 40, ulangan harian kedua 100, ulangan harian ketiga 20, ulangan harian keempat misalkan 60. Nah, itu pasti yang lebih konsisten siswa yang pertama. Jadi karena dia nilainya tidak tidak ini ya, tidak naik turun, tidak fluktuatif. Jadi konsisten artinya dia nilainya cenderung homogen seperti itu. Nah, menurut kalian nih yang konsisten di antara 3 jalur masuk ini adalah yang mana? Coba kita jawab ya. Jadi untuk konsep konsisten di sini nanti bisa dibantu dengan konsep statistika yang dinamakan dengan simpangan baku. Nah, simpangan baku ini cara menghitungnya seperti ini ya, anak-anak. Jadi akar dari ragam, di mana ragam itu akar dari pertama kita cari dulu rata-ratanya, kemudian kita kurangi setiap data dengan rata-ratanya, lalu kita bagikan dengan jumlahnya data. Nanti setelah dihitung, ternyata untuk SNMPTN simpangan bakunya 3,7, sedangkan PPKB simpangan bakunya 11,34, dan untuk SIMAK UI simpangannya 4,97. Jadi atau kalian juga bisa lihat secara ini ya, kasat mata kan, kalau kita menggunakan konsep seperti ini maka kita langsung bisa menyimpulkan bahwasanya yang paling konsisten ini kayaknya pantas salah ketik. Yang paling konsisten adalah jalur SNMPTN. Kenapa? Karena jalur ini adalah jalur yang simpangannya paling kecil. Jadi dia hampir kayak hampir mirip-mirip lah jumlah siswa dari tahun 2019 ke 2021 yang masuk ke jalur UI. Karena nilai simpangannya, atau kalau secara matematis kalian bisa tuliskan karena nilai simpangannya yang lebih rendah dibandingkan kedua jalur yang lain, yaitu PPKB maupun SIMAK. Oke, gimana? Jadi ini insight baru ya, kalau nanti ada soal, misalkan kalian diminta untuk memberikan analisis atau komentar terkait bagaimana kita mencari kekonsistenan suatu data itu bisa digunakan konsep simpangan. Oke, untuk soal kategori data ini Pantas cukupkan. Nanti kita lanjut lagi ke soal kategori ketidakpastian. Oke, PowerPoint-nya di-share nggak? Nanti boleh, nanti di-share PowerPoint-nya. Oke, untuk soal berikutnya ini tentang ketidakpastian nih. Kalian mungkin pernah melihat ini ya, pernah main darts ya, atau bentuknya seperti ini. Nah, ceritanya di sini ada Indra memiliki permainan dartboard dengan bentuk segi 12 beraturan, dan sebenarnya ada angka-angkanya nih, cuman angka-angkanya udah luntur ya di situ. Cuman ada angka 2 doang yang tertulis di situ. Tapi sebenarnya awalnya ada angka 2, 3, 4, 5, dan 6 pada sisi-sisinya. Nah, ternyata katanya peluang sebuah panah untuk mendarat di setiap angka pada sisi papan tersebut adalah sama. Jadi peluang masing-masing itu fair ya, bisa sama. Nah, di sini disajikan tabel peluang panah mendarat di setiap angka pada papan berikut ini. Jadi kalau peluang panahnya itu tepat di angka 2 itu adalah 1/4. Peluang panahnya itu tepat di angka 3 adalah 1/3. Peluang panahnya itu tepat mendarat di angka 4 itu adalah 1/6. Peluang panahnya tepat mendarat di angka 5 juga sama 1/6. Dan peluang panahnya mendarat di angka 6 itu adalah X. Nah, kemudian diketahui bentuk dartboard Indra ada sebagai berikut ya. Jadi tadi kan hanya informasi segi 12 ya. Nah, ini diilustrasikan seperti itu. Nah, sekarang kira-kira bagaimana nih kita mau jawab pertanyaan ini? Ini tentang isian singkat. Berapakah nilai X yang memenuhi kalau nilai X itu bisa dinyatakan dengan bentuk A per B, dengan A per B adalah pecahan yang
paling sederhana. Maksudnya apa sih Pak? Paling sederhana, misalkan jawaban kalian A per B-nya 2 per 4. 2 per 4 itu belum sederhana, karena 2 per 4 masih bisa disimplify menjadi 1 per 2. Nah, berapakah hasil dari A plus B? Oke, silahkan yang mau jawab. Pantau kasih waktu 1 menit untuk mencoba menjawab. Dan tolong yang sudah dapat jawabannya bisa taruh di kolom komentar. Oke, mungkin kalian masih bingung, tapi coba ini aja udah bisa jawab. Oh, 13. Oke, oke, oke. Kita cek ya apakah benar. Oke, Tante mau ngasih tahu konsep distribusi peluang. Jadi untuk distribusi peluang, total peluang itu nilainya 1 ya guys. Jadi dari suatu kejadian majemuk, ini kalau kita total jumlah peluang dari suatu kejadian itu totalnya harus 1. Berarti artinya peluang muncul angka 2, ditambah peluang muncul angka 3, ditambah peluang muncul angka 4, angka 5, dan 6. Kalau kita total itu hasilnya harus sama dengan 1. Sehingga dari sini kita akan bisa nemu nih kira-kira X-nya berapa ya. Jadi 1/4 tambah 1/3 tambah 1/6 tambah 1/6 tambah X sama dengan 1. Biar nggak ada perperan di dalam persamaan kita kalikan kedua ruas dengan 12. Sehingga nanti kalau semua ruas kita kalikan 12, hasilnya menjadi 1/4 dikali 12, 3. 1/3 dikali 12, 4. 1/6 kali 12, 2. 1/6 dikali 12, 2. X dikalikan 12 menjadi 12X. Dan 1 dikali 12 sama dengan 12. Sehingga kalau kita sederhanakan, ini bisa kita jumlahkan semuanya menjadi 11 plus 12X sama dengan 12. Nah, karena kita mau mencari X-nya, maka kita kurangi 11 kedua ruas. Jadi ruas kiri kita kurangi 11, ruas kanan juga demikian. Kita kurangi 11. Sehingga nanti hasilnya menjadi 12X sama dengan 1. Kemudian supaya kita dapetin nilai X-nya, maka kedua ruas kita bagi dengan 12. Sehingga nanti kita dapat 12X dibagi 12X dan 1 dibagi 12 menjadi 1/12. Nah, karena tadi soalnya mau dijadikan dalam bentuk A per B, nah ini 1/12 sudah bentuk yang paling sederhana ya, sudah tidak bisa kita sederhanakan lagi. Sehingga yang bisa kita simpulkan nilai A-nya adalah 1 dan B-nya 12. Sehingga A plus B sama dengan 1 tambah 12, yaitu 13. Betul tadi jawaban dari sahabat pesona ya, Caldera dan Tes. Luar biasa, kalian mantap. Konsep ketidakpastian. Jadi konsep-konsep peluang yang ada mungkin di kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, selanjutnya kita jawab pertanyaan berikutnya nih. Masih tentang konsep peluang atau ketidakpastian. Oke, pertanyaan berikutnya ini kategori benar salah ya. Tentukan benar atau salah nih pernyataan berikut ini. Sisi papan yang warnanya merah adalah sisi papan dengan angka 6. Apakah pernyataan ini benar atau sebaliknya pernyataan ini salah? Silakan kalian pantau kasih waktu 1 menit untuk mencoba menentukan kebenaran atau dari pernyataan ini.
Oke, udah beberapa jawab ya. Kita cek nih, apakah benar nih pernyataan sisi yang warnanya merah itu adalah sisi yang sebenarnya adalah bernomor atau berangka 6. Kita cek terlebih dahulu. Di sini sisi yang berwarna merah, peluang panah mendarat di sisi berwarna merah karena merahnya ada satu sisi di sini, sedangkan ini ada segi 12, maka peluang panah itu tepat mendarat di board berwarna merah itu 1/12. Sedangkan yang berangka 6 tadi kan nilainya adalah X ya. Tadi X-nya sudah kita dapetin di pertanyaan sebelumnya yang itu nilainya adalah 1/12 juga. Berarti artinya kesimpulannya pernyataan ini bernilai benar ya. Oke, karena sisi papan yang berwarna merah 1/12 peluangnya dan peluang mendarat di angka 6 1/12. Jadi yang berwarna merah seharusnya adalah berangka 6. Betul sekali. Kalian luar biasa ya. Mantap. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sisi papan dengan angka 3 adalah sisi yang berwarna hijau. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Oke, ini ada jawab ya. Coba kita cek. Sisi yang berwarna hijau adalah angka 3. Sekarang kita hitung dulu ya. Peluang muncul panahnya mendarat di sisi hijau karena ada dua sisi ini berarti 2/12. Sedangkan peluang 3 dari tabel kita tahu nilainya sepertiga. Apakah 2/12 itu 1/6? 1/6 tentu tidak sama dengan sepertiga. Berarti kesimpulannya ini pernyataan yang salah. Jadi sepertiga itu bukan, angka 3 itu bukan berwarna hijau. Oke, kita lanjutkan. Jumlah peluang panah mendarat di sisi berwarna hijau dan biru adalah 1/3. Menurut kalian, ini pernyataan yang benar atau pernyataan yang salah? Silakan, kalian boleh mencoba dan kalau sudah tahu jawabannya, silakan klik di kolom chat.
Oke, kita bahas ya. Ini banyak yang sudah menjawab nih, tapi ada harus teliti ya. Walaupun ini simple, tapi kalau kalian menghitungnya tidak teliti, itu fatal. Jadi kita nggak usah terburu-buru, yang penting kita pasti dan teliti. Itu kuncinya. Kita lihat jawabannya benar atau tidak ya. Peluang panah mendarat di sisi berwarna hijau itu adalah 2 sisi dari 12 sisi, 2/12. Sedangkan peluang panah mendarat di sisi berwarna biru itu juga 2 sisi dari 12. Sehingga kalau kita jumlahkan itu menjadi peluang panah mendarat di sisi berwarna hijau dan biru. Sehingga totalnya 4/12. 4/12 itu kalau kita sederhanakan sama dengan sepertiga. Berarti pernyataan ini nilainya benar. Oke, tadi ada yang nggak teliti ya. Jadi ada awalnya nggak teliti, tapi setelah di cross check kembali teliti. Nah, penting untuk kalian meng-cross check kembali apakah solusi yang sudah kalian dapatkan itu solusi yang terbaik atau solusi yang tepat. Seperti itu. Mantap. Sekarang kita ke soal berikutnya. Jumlah peluang panah mendarat di sisi berwarna merah dan hijau sama dengan peluang panah mendarat di sisi berwarna coklat. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Silahkan kalian boleh mencoba, dan kalau sudah dapat solusinya, silahkan boleh tuliskan di kolom chat. Mantap ya, sudah pada langsung membuat solusinya, katanya salah. Coba kita cek ya. Peluang panah mendarat di sisi berwarna merah dan hijau. Merah dan hijau ada 3 sisi, jadi 3/12. Sedangkan yang berwarna coklat ada 4 dari 12 sisi, jadi 4/12. Sehingga 3/12 tidak sama dengan 4/12. Sehingga pernyataan yang menyatakan jumlah peluang panah mendarat di sisi warna merah dan hijau sama dengan mendarat di sisi berwarna coklat itu adalah pernyataan yang salah. Oke, itu untuk yang ketidakpastian ya. Nah, ini terakhir untuk soal yang ketidakpastian nih. Isilah pertanyaan berikut dengan angkanya saja. Indra ditantang oleh Doni untuk menembakkan panah ke papan berwarna coklat. Jika Indra diberikan kesempatan menembak sebanyak 3 kali. Jadi kayak, nih Indra, coba kamu masukin panahnya ke warna coklat, tapi dikasih 3 kali kesempatan. Pertanyaannya, berapakah peluang Indra dapat menembakkan tepat sasaran sebanyak 2 kali dari 3 kali percobaan yang dilakukan? Silahkan, ini mungkin agak lama ya, 2 menit untuk mencoba. Kalau sudah dapat solusinya, silahkan kalian boleh tuliskan di kolom chat.
Wah, kayaknya soal ini cukup buat sahabat pesona agak kewalahan ya. Oke, mungkin masih belum paham konsepnya. Sekarang coba pantau untuk menerangkan terlebih dahulu ya. Jadi gini, di sini kan si Indra ini diberikan 3 kali percobaan untuk menembak ya, 3 kali kesempatan. Nah, di 3 kali kesempatan itu tentu yang diminta adalah dia bisa atau mampu sukses atau berhasil menembakkan sesuai dengan permintaan si Doni, yaitu tepat di sisi berwarna coklat itu sebanyak 2 kali dari 3 kali percobaan, sehingga dia ada beberapa skenario yang bisa terjadi ya dengan kondisi yang seperti masalahnya ini uh, sampaikan. Jadi misalkan ini satu itu adalah percobaan Indra melempar dartnya yang pertama, 2 itu percobaan kedua, dan 3 itu percobaan ketiga. Nah ini ada SSG. Berarti maksudnya percobaan pertama pas dia melempar tepat sasaran, tapi yang G itu gagal. Jadi yang ketiga itu dia tidak berhasil, panahnya mendarat di sisi berwarna coklat. Nah, ini kan sesuai kondisi ya. Jadi dari 3 kali percobaan dia tepat bisa memasukkan dua panah tepat sasaran. Atau ada kemungkinan lain, ada bisa pertama dia sukses mendaratkan panahnya, tapi kedua dia gagal, tapi yang ketiga dia sukses kembali. Jadi itu 2 kemungkinan sukses. Kemudian bisa juga kemungkinan yang ketiga, yaitu pertama dia gagal mendaratkan panahnya di sisi berwarna coklat, kemungkinan yang kedua dan ketiga baru dia tepat di sisi berwarna coklat. Nah, tentu di sini kita harus mencari dulu peluang tepat sasaran. Tepat sasaran kan berarti si Indra tepat panahnya mendarat di sisi berwarna coklat ya. Di sini ada 4 dari 12. Berarti peluang dia tepat sasaran adalah 4/12 atau 1/3. Berarti kalau peluang dia tidak tepat sasaran, kalian boleh menggunakan konsep complement atau kebalikan ya. Jadi kalau sasarannya itu 4, berarti peluangnya 1/3, berarti yang tidak tepat sasaran artinya kebalikannya, yaitu 1 dikurang 1/3. Berarti peluang dia gagal atau tidak di sisi berwarna coklat, berarti di sisi berwarna hijau, biru, merah, dan bernomor 2, itu adalah 2/3 atau 8/12. Seperti itu. Jadi kita tinggal menghitung nih. Untuk kasus yang pertama dia sukses, sukses, gagal, itu bisa 1/3. Suksesnya tadi peluangnya 1/3. Di yang kedua sukses kembali 1/3 probabilitasnya, dan pelemparan ketiga dia gagal itu 2/3. Sehingga kalau kita hitung untuk kemungkinan pertama dia sukses, sukses, gagal, itu peluangnya adalah 2/27. Kemudian untuk yang kedua sukses, gagal, sukses, 1/3 kali 2/3 kali 1/3, totalnya 2/27. Dan untuk yang kemungkinan ketiga yaitu gagal, sukses, sukses, yaitu 2/3 kali 1/3 kali 1/3, itu 2/27. Sehingga jumlahnya adalah 6/27. Jadi peluang si Indra tepat sasaran adalah 6/27. Oke, untuk yang berikutnya ini ada soal trigonometri ya, soal geometri. Karena kemarin kita sudah sampaikan, ini juga pernah dibahas di pertemuan sebelumnya, tapi dengan soal yang berbeda ya. Ini soal tunggal, jadi hanya ada satu stimulus dan soalnya hanya ada satu. Jadi di sini ada gambar mercusuar tingginya 45 akar 3 meter, kemudian ada jarak dari pengamat observer ke mercusuar, jaraknya adalah 135 meter. Nah, seperti ini. Jadi kasusnya. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah tentukan sudut depresi yang terbentuk. Sudut depresi adalah sudut yang dibentuk antara mata pengamat yang di mercusuar dengan objek benda yang diamati di bawah. Ya, seperti ini. Jadi ini ilustrasi alfa ini adalah sudut depresinya. Nah, silakan kalian boleh coret-coret, pantau kasih waktu 1 menit untuk menjawab soal ini.
Oke, sudah ada yang berhasil menjawab 30 derajat ya. Jadi kita coba ilustrasikan ini kalau kita buat menjadi suatu segitiga, maka bisa digambarkan jadi seperti ini. Jadi di sini tadi tinggi mercusuarnya 45 akar 3, kemudian di sini jarak dari mercusuar ke objek itu 135 dan sudut depresinya kan sebenarnya di sini, tapi dengan konsep segitiga itu kita bisa juga di sini dan di sini nilai sudutnya sama ya. Oke, berarti sini sudutnya alfa. Nah, kita mau mencari nih nilai alfanya ini berapa. Oke, sehingga kita bisa gunakan konsep apa nih? Nah, kalau kalian masih bingung konsep-konsep perbandingan trigonometri apa yang digunakan, sangat baik sekali buat kalian untuk join di Persona ID karena di sana ada beberapa eh, modul dan bahan bank soal dan juga banyak hal menarik yang bisa kalian dapatkan. Contohnya modul di sini, modulnya itu sudah kekinian ya, dilengkapi juga dengan simulasi-simulasi sehingga membuat pemahaman kita matematika yang sifatnya tadinya abstrak dengan modul seperti ini, maka kita bisa memahaminya menjadi lebih holistik atau lebih eh, apa lebih mudah dipahami, lebih mudah dicerna ya, seperti itu. Misalkan kita ke rasio trigonometri, perbandingan apa nih kalau sin itu apa banding apa. Nah, ini sepertinya sudah kita sampaikan ya. Jadi di sini banyak sekali topik-topiknya. Ini untuk yang kelas 10, banyak topik yang bisa kalian ambil dan bahasanya juga bisa dipilih bahasa, misalkan kalian lebih suka bahasa Inggris, bisa juga. Sini ada konsep harga mutlak, pokoknya sangat menarik dan membuat matematika yang tadinya sifatnya abstrak menjadi mudah dipahami oleh kalian. Oke. Oke, di sini untuk perbandingan trigonometri yang bisa kalian gunakan itu adalah tangen, karena di sini ada depan sudut alfa dan samping ya. Jadi depannya 45 akar 3 dibagi 135 sehingga kita bisa dapatkan di sini akar 3 per 3. Dan kita tahu bahwasanya tangen yang nilai hasilnya akar 3 per 3 itu adalah tangen 30. Sehingga kita bisa simpulkan bahwasanya besar sudut alfa itu adalah 30 derajat. Tapi kalian harus tahu fun fact atau fakta-fakta menarik dalam soal-soal trigonometri dan ini sangat membuat kita bisa menyelesaikan soal trigonometri itu bisa lebih cepat ya. Yaitu nanti untuk pada sebuah segitiga siku-siku yang memiliki sudut 30, 60 dan satunya lagi pasti 90 karena dalam segitiga siku-siku itu harus ada sudut siku-sikunya, sudut 90 derajat. Nah, di sini ada sisi A, B, C. Selain dia berlaku teorema Pitagoras, kalau sudutnya 30, 60, 90, maka perbandingan sisi-sisi di depan sudut 30, 60, 90 itu adalah 1 banding akar 3 banding 2. Jadi kalau tadi kita dihadapkan ke persoalan tadi di sini 45 akar 3, di sini 135. Berarti kan di sini 45 akar 3 kali akar 3 ya. Karena di sini 135 itu adalah akar 3 kalinya 45 akar 3, maka kesimpulannya sudutnya di sini adalah 30 derajat dan di sini 60 derajat. Jadi kalian bisa menjawab soal dengan cepat. Jadi maksudnya perbandingan ini sangat powerful banget. Jadi kalau kalian nanti ada segitiga siku-siku dengan sudut 30, 60, dan 90, kalau di depan 90 besar panjang sisinya adalah 10 cm, maka di depan 30 itu panjangnya 5 cm dan di depan 60 itu adalah 5 akar 3 meter gitu. Jadi bisa cepat. Jadi contoh soal yang pernah keluar di asesmen nasional yang ada di Ayo Coba AKM, sebentar ini soalnya kita skip dulu, adalah soal ini ya. Dengan konsep yang tadi kalian bisa menjawab soal ini dengan cepat. Jadi ini ada Badan Kebencanaan Provinsi Maju sedang mengamati ketinggian letusan awan panas gunung eksplosif. Nah, terpantau puncak gunung terlihat pada sudut elevasi 30. Jadi di sini ada pengamat, di sini ada sudutnya 30. Kemudian jika tinggi gunung eksplosif adalah 2.460 meter, maka berapa ketinggian letusan awan panas gunung terhadap puncak gunung? Jadi dari sini ke sini berapa ya? Oke.
Jadi kalau kalian tadi sudah paham konsep dari perbandingan 30-60-90, maka soal ini menjadi mudah. Jadi di sini kita anggap aja, sorry ini tadi Pak Anto belum sempat buatkan ini. Jadi ini misalkan panjangnya X, kita mau cari panjang X-nya ini berapa. Tapi tentu kita dari segitiga yang di bawah sini, tadi di sini 30 derajat, kemudian di sini 90, di sini tadi panjangnya 2460. Sehingga di sini 60, berarti panjang di sini adalah pasti 2460 akar 3 ya. Nah, sekarang kita perhatikan segitiga besar dengan sudutnya di sini 60 derajat. Kita buat segitiga baru seperti ini. Di sini 60 derajat, kemudian di sini berarti panjangnya 2460 plus X. Di sini berarti sudutnya 30 ya, Sobat Pesona. Ini 90. Nah, tadi di sini adalah 2460 akar 3 ya. Nah, karena di depan 30 itu panjang sisinya 2460 akar 3, maka di depan 60 itu tinggal kita kalikan akar 3 dari 2460 akar 3. Sehingga kita dapatkan 2460 akar 3 dikalikan akar 3, hasilnya adalah 2460 tambah X. Sehingga nanti kalian bisa dapetin nilai X-nya yaitu 3. Berarti kita kalikan 2460 akar 3 dikalikan akar 3 menjadi berapa? 0. Oke. Dikurang 2460. Sehingga kita dapat ini jarak atau tinggi awan letusan terhadap puncak gunung yaitu 4.920 meter. Menarik bukan? Jadi itu kalau kalian paham tadi konsep perbandingan sisi pada segitiga siku-siku yang sudut-sudutnya 30, 60, 90, kalian bisa menjawab soal ini dengan cepat. Walaupun kalian sebenarnya bisa juga menyelesaikannya dengan rasio atau perbandingan trigonometri yang kalian sudah pelajari di kelas 10 kemarin ya. Oke, sepertinya untuk pembelajaran hari ini cukup menarik ya tentang data dan ketidakpastian. Tadi Pak Anto mengambil kesimpulan, kalian sudah luar biasa. Ada beberapa yang harus kalian relearn, yaitu yang pertama kalian harus teliti, yang kedua kalian juga jangan terjebak dengan soal yang terlihat sederhana, tapi pada kenyataannya kalian kurang teliti atau tidak tepat dalam menjawabnya. Oke. Dan juga jangan lupa untuk tips triknya dalam trigonometri tadi itu juga sangat useful, nanti bisa membantu kalian dalam menyelesaikan soal geometri terutama di aspek trigonometri. Sepertinya itu saja yang bisa Pak Anto sampaikan, kurang lebihnya Pak Anto minta maaf. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih banyak Hardianto ya. Menarik banget, seru banget sesi pengajaran, sesi workshop kita pada hari ini. Teman-teman, semoga teman-teman semua mendapat insight yang praktis dan relevan banget dalam menghadapi soal-soal numerasi. Nah, semoga dengan mengikuti workshop hari ini, teman-teman semua bisa menyambut kompetisi literasi dan numerasi yang tinggal 4 hari lagi ya. Nah, kalau ada kesan pribadi, boleh banget nih teman-teman share di kolom chat Zoom kita. Oke, teman-teman hebat, kita sudah sampai pada sesi penutup workshop persiapan SMA dan SMK menyambut kompetisi literasi dan numerasi 2022. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas partisipasi dan keaktifan teman-teman semua selama sesi workshop pada sore hari ini. Saya, Damian Lucas Fernandes bersama rekan saya, Yuda, kami memohon maaf jika ada kata atau sikap yang kurang berkenan bagi teman-teman semua dan juga bagi Kak Hardianto ya, yang membawakan sebagai guest lecturer kita pada sesi hari ini. Sampai berjumpa di workshop-workshop lainnya bersama Pesona Edu Learning Studio. Best of luck untuk kompetisinya teman-teman semua. Sampai jumpa. Sudah diperkenankan untuk meninggalkan Zoom.
Oke, Kak. Makasih. Makasih, Kak. Terima Kak kasih. Sona. Makasih, Izin Kak. dulu. Terima kasih Kak Ardianto. Makasih Kak Ardianto. Sukses ya teman-teman Makasih, kompetisinya. Oke. Di stop.